Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setiap pendengar podcast kesayangan kita, kembali lagi saya Khairul Ihsan menghiasi layar kaca Anda. Saya tentunya akan mendatangkan orang-orang yang luar biasa untuk berbagi cerita di podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast pakai otak, tempat orang inspiratif berbagi cerita. Dan seperti biasanya guys, saya akan selalu mendatangkan orang yang luar biasa berbagi kisah-kisah inspiratif menarik untuk kita semua, sehingga bisa kita dapatkan pelajaran apapun yang disampaikan beliau. Selagi itu positif, mungkin bisa kita ambil sebagai intisari, atau kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita seseorang. Dan yakinlah guys bahwa setiap orang itu punya cerita untuk dibagi. Dan sangat luar biasa konten kita kali ini, karena saya tidak langsung bertemu dengan bintang tamunya guys. Kenapa? Karena bintang tamu kita ini berada di Sumatera Barat. Jadi kita itu podcastnya secara daring saja gitu ya guys. Dan bintang tamu saya ini saya bocorkan, dia ini merupakan alumni dari SMA Negeri 20 Panyabungan, dan juga sekarang dia sudah menjadi alumni dari salah satu perguruan terbaik di Riau. Dan dia mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kita akan bahas seperti apa sih pendidikan bahasa Inggris di dunia kampus, seperti apa sih ceritanya dia menjadi alumni SMA Negeri 20, kenangan-kenangan apa yang pernah dia dapatkan atau prestasi apa yang pernah dia raih selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 20 Panyabungan. Dan kemudian di sini juga nanti dia akan bercerita kenapa dia bisa pindah domisili, tidak lagi tinggal di Panyabungan melainkan sudah tinggal di Sumatera Barat, dan kultur apa yang menjadi daya tarik untuk tinggal di Sumatera Barat. Dan yang lebih luar biasanya lagi, dia akan menjelaskan bagaimana sih perasaan insecure seorang perempuan gitu ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada bintang tamu saya. Dia bernama Sinta Nia Hartati Putri, dan saya sangat berterima kasih Sinta telah membagi waktunya untuk berbagi kisah di podcast Pakai Otak. Dan inilah cerita selengkapnya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Sinta Nia Hartati Putri. Kalian bisa manggil aku Sinta. Aku itu temannya Ihsan waktu SD. Waktu kita kelas 1 sampai kelas 6, kita temenan di kelas. Dan udah lama banget sih menurut aku, kayak nggak ketemu gitu dari lulus SD. Kayaknya udah nggak pernah ketemu lagi sama Ihsan ya. Sampai kuliah nih, kita tuh paling ketemunya kayak kalau misalnya ada acara alumni, kalau ada acara yang berkaitan dengan SD, pokoknya kita ketemu. Kalau misalnya aku ada di Panyabungan, tapi karena udah nggak menetap di sana lagi, seringnya cuma kayak sekali setahun ke Panyabungan, jadi jarang banget yang namanya ketemu sama Ihsan. Tuh makanya, dan alhamdulillahnya ada yang namanya podcast Pakai Otak. Ihsan sendiri yang buat, dan dia ngajakin aku buat kolaborasi. Nggak tahu sih alasannya apa buat ngajakin aku buat kolaborasi, karena I have no idea, I have no story to tell gitu. Nggak tahu mau cerita apa yang bakalan aku share ke kalian semua. Nggak tahu pengalaman menakjubkan apa yang bisa aku kasih ke kalian semua. Tapi kita lihat aja nanti ya, mudah-mudahan ada pengalaman yang bisa aku share, yang bisa buat kalian menarik kalian untuk menonton video aku ini. Oke, just waiting. Check this out. Nah, setelah nggak ketemu, aku ngelanjutin SMP ke SMP 2, terus SMA-nya ke SMA Negeri 20 Panyabungan. Hai teman-teman SMA, SMP, SD. Dan aku masuk SMA Negeri 20 Panyabungan itu perjuangan ada, lakinya juga ada. Kebanyakan keberuntungan sih, lakinya Sinta tuh ada banget waktu itu. Soalnya di masanya aku ujian di SMA itu susah gitu, banyak banget hal-hal yang dilewati, dan alhamdulillahnya dapet jadi siswa SMA Negeri 20 Panyabungan. Yang kedua, hal menarik lainnya adalah yang aku lihat perbedaan antara SMP dengan SMA. Tapi something different, like
there is a family. Di sana itu ada family. Kalau di SMP ya kalian mau main-main terserah gitu, paling pulang main, pergi ke pasar, jalan-jalan kayak gitu. Pokoknya kalau SMP tuh fokus banget sama yang namanya main. Kalau SMA banyak banget hal menariknya, kekeluargaan, pertemanan, banyak deh pokoknya. Tapi yang lebih pekat, yang lebih menguasai di sana itu adalah sebuah kekeluargaan yang erat, pertemanan yang sehat. Aku dapatin di sana. Pengalaman aku di SMA juga terbilang lumayan, nggak banyak dan juga nggak dikit, nggak sama sekali tidak ada, dibilang juga sama sekali tidak ada, tidak. Alhamdulillah ada gitu jalan buat aku untuk mengeluarkan inovasi aku, mengeluarkan bakat-bakat yang terpendam dari aku. Walaupun sewaktu SMA nilai akademik aku itu turun, perbedaan SMA sama SMP kelihatan banget. Nilai akademik aku benar-benar turun di bawah 10. Dan di situ waktu itu aku ngedrop banget sih. Waktu penerimaan rapot pertama di semester 1, nilai aku benar-benar turun dan aku tuh nggak pernah dapat ranking seperti itu gitu. Bayangin aja, kita yang nggak pernah dapat ranking seperti itu tiba-tiba turun, dropnya gimana coba? Nangis, diem, nggak ngomong ke siapa-siapa, ya gitu ya, diem. Terus setelah itu kayak seminggu, mungkin sekitar seminggu aku berpikir banyak banget. I think a lot about me, about my future, karena masa lalu aku seperti itu, nilai aku yang aku dapat seperti itu. Oke, aku harus gimana nih? Nilai akademik aku turun. Hal apa sih yang bisa aku ambil dari sekolah ini? Gila aja kan, ini sekolah bagus, masa nggak bisa dikerahkan apapun yang ada gitu, nggak ada yang bisa dikeluarkan dari sekolah ini untuk aku gitu. Jadi aku cari-cari dong, hal apa yang bisa aku kembangkan, dan lagi yang namanya keberuntungan pasti ada. Waktu itu teman aku mau ikut yang namanya tari berpasangan tingkat kabupaten, tingkat kota di kabupaten. Nah dia tuh tingginya lumayan, lebih tinggi dari aku malah. Dan di sekolah itu yang mempunyai proporsi tubuh yang sesuai sama dia itu alhamdulillah cuman aku. Jadi keberuntungan ini datangnya bertubi-tubi gitu. Dan aku akhirnya ikut seleksi. Bayangin aja, nari, seorang Sinta ikut nari SMP aja, badannya kejang-kejang gitu kan. Dan alhamdulillah dapet, bisa berhasil dan lulus di kejuaraan pertama, di juara pertama se-Mandailing Natal untuk FLS 2M Mandailing Natal, dan akan dibawa ke Medan untuk menjadi perwakilan Sumatera Utara, untuk menjadi perwakilan Mandailing Natal di Medan. Pada saat itu juga aku dapat Sinta dimohon untuk mengikuti pelatihan paskibraka di Sumatera Utara dari perwakilan paskibraka untuk Sumatera Utara dari perwakilan Medan, dari Dispora Medan. Ya, bingung mau pilih yang nari berpasangan apa yang paskibraka gitu. Soalnya hari lombanya itu sama, hampir di 17 Agustus. Yang namanya paskibraka kan harus dirumahkan dulu sekitar 2 bulan atau sebulan kan. Kemarin sih hampir 2 bulanan, 3 bulanan lah. Dan bingung dong, milih yang mana ya, mau yang mana ya gitu. Yang mana ya, yang kedua, soalnya keduanya itu benar-benar my priority banget gitu. Dua-duanya dapat mengharumkan sekolah, mengharumkan nama kita, mengharumkan nama segala yang ada di sekolah, baik di sekolah maupun Mandailing Natal. So karena aku bilang sama gurunya, Bu, saya boleh nggak dikasih waktu buat mikir sehari, please? Soalnya ini berat banget pilihannya antara nari sama yang namanya paskibraka. Dan aku mikir nih sehari.
dan dikasih support sama teman-teman aku, dikasih support sama guru, dikasih support sama aparatur sekolah seperti ibu kantin. Dan waktu itu juga aku milih di antara dua, berat banget, serius berat banget. Di antara dua ini, paskibraka atau nari, aku milih paskibraka. Karena memang menurut aku paskibraka itu adalah memang kemampuan aku yang memang aku sukai banget. Something spesial itu di paskibraka daripada nari. Dan di nari ini ternyata bisa digantiin orangnya. Jadi kalau di paskibraka nggak bisa digantiin dong, harus aku yang maju ke sana. Jadi makanya aku milih ke paskibraka aja gitu. Senang banget sih jadi bagian dari paskibraka Sumatera Utara 2015 pasukan 45. Itu benar-benar aku disambut baik di Mandeng Natal, aku disambut baik di Medan, aku disambut baik di sekolah. Dan alhamdulillah aku bisa berprestasi, walaupun tidak di akademik, aku bisa berprestasi di luar akademik gitu. Juga dibantu dengan adanya support system dari teman, support system dari orang tua, keluarga, guru. Itu benar-benar manjur banget. Saat kita down, saat kita bingung mau milih yang mana, support system penyemangat lah yang bakal bantuin kita. Dan misalnya kalau kalian nggak punya support system dari manapun, diri kalian ini bisa kok jadi support system. Percaya aja sama diri kalian. You should believe yourself, right? Gimana sih kalau kalian nggak percaya sama diri kalian, pasti down dong. Udah nggak ada support system, mau milih ini mau milih itu juga bingung. So trust yourself, believe yourself. Dengan mempercayai diri sendiri, mempercayai kita bisa, apapun bakalan terjadi. Apapun yang kita mau bakalan bisa kita lakuin gitu. Sesuatu yang paling aku rinduin waktu SMA adalah setelah aku kuliah ya, sesuatu itu adalah pertemanan. Pertemanan di SMA itu benar-benar solid banget menurut aku. Iya, solid. Keluarganya juga solid. Seperti sekali seminggu kita pulang, kita bawa makanan dari rumah ke sekolah, rame-rame makan bersama. That's just a happy moment that I want gitu di luar sekolah. Dan itu ada di waktu SMA. Teman-teman yang support, teman-teman yang positif, tidak ada yang toxic, teman-teman yang saling membantu, jiwa kekeluargaannya tinggi. Dan kalau nggak ada satu, susah gitu. Nggak ada teman satunya lagi, susah. Makanya waktu perpisahan tuh kayak banjir banget. Waktu perpisahan banjir, maksud banjirnya nangis banget gitu kan. Soalnya banyak banget kenangan di SMA. Tidur bareng, mandi di tempat yang sama, tidur di tempat yang sama, di kamar yang sama, di ruangan sama, sekolah. It's just something. Itu adalah memori yang paling aku kenang di sekolah. Memori yang paling nggak bakalan aku lupain waktu senior high school. Soal kuliah, aku tuh di UIN Suska Riau itu pendidikan bahasa Inggris angkatan 2016. Di kampus ya gimana ya, belajar gitu. Tapi dulu tuh mikirnya bahasa Inggris ya kayak les-les di luar sana gitu kan, mudah aja gitu bahasanya. Oke lah, bahasa Inggris masuk aja lah daripada nggak kuliah kan bahasa Inggris gitu. Pasti dapet nih bahasa Inggris gimana pun pasti oke lah gitu, kecil gitu kan. Tapi ternyata semester 1, semester 2 aman, semester 3 nih full bahasa Inggris, buku juga full bahasa Inggris gitu kan. Strugglingnya tuh dapet banget di sana. Kirain bahasa Inggris itu cuma bisa bahasa Inggris. Pendidikan oke lah, kita bakalan jadi guru gitu kan. Bagaimana mendidik orang, bagaimana memanusiakan manusia gitu. Ternyata di pendidikan bahasa Inggris tuh banyak banget cabang-cabang bahasa Inggrisnya gitu. Banyak banget hal yang harus dipelajari.
nggak cuman bahasa Inggris aja, nggak cuman, jadi kalian yang di luar sana mikirnya pendidikan bahasa Inggris itu paling ngapain sih belajar di pendidikan bahasa Inggris, paling juga bakalan sama di pelajaran les gitu. No guys, that's different, more difficult kan gitu. Lebih sulit itu di sana gitu. Kalian bisa lebih dalam mempelajari pendidikan, lebih dalam mempelajari bahasa Inggris, dan lebih dalam mempelajari agama. Kalau di UIN Suska ya, kalau di UIN pasti selalu berhubungan dengan agama. Seperjalanan aku di kuliah, aku membawa karir perleadershipan aku dari dari SMA ke kuliah. Jadi aku ikutin ceritanya, mau jadi anak yang aktif di kuliah, nggak mau jadi anak kupu-kupu gitu. Ya, aku ikutilah segala macam kegiatan. Alhamdulillah masuk ke Hima, alhamdulillah masuk menjadi panitia acara gitu. Jadi aku jadi ketua panitia acara, menjadi sekretari di Hima, di English Education Department, menjadi panitia acara di acara-acara English Department gitu. Ikut menjadi MC dan ikut menjadi MC juga, alhamdulillah gitu. Semua yang ada di sekolah dulu waktu SMA aku ambil banyak-banyak pengalamannya dan aku masukin ke kampus gitu. Jadi alhamdulillah nggak jadi anak kupu-kupu, nggak jadi anak yang cuma diem di kelas. Soalnya dulu aku kayaknya anaknya pendiam. Terus waktu di kampus kayaknya aku nggak bisa jadi anak pendiam. Aku harus coba inovasi, aku harus coba membuat pengalaman di sana. Dari 3,5 tahun itu alhamdulillah banyak banget pengalaman yang aku dapat, teman-teman baru yang aku dapat di Pekanbaru. Bayangin di awal pertama masuk kuliah itu benar-benar gak ada teman sama sekali. Pekanbaru itu adalah kota asing menurut aku yang gak pernah aku tempati, dan tiba-tiba aku tempati gitu selama 4 tahun di sana. Dan sampai saat itu I'm happy with my journey, I'm happy with my story di Pekanbaru. Dan menurut aku Pekanbaru adalah tempat yang paling aku sukai dari semua tempat yang udah aku lewatin gitu. Menurut aku ya, semua orang yang lulus dari kampus, dari kuliah mereka, mendapatkan sarjana, pasti target selanjutnya adalah kalau bukan S2, pasti mereka mencari pekerjaan. Menurut aku itu sih target aku. Dan tapi yang pertama sekali setelah keluar dari kampus, setelah mendapatkan titel yang kita dapatkan selama 3,5 tahun, I want to work gitu. Aku mau bekerja, mengambil pengalaman dulu, magang, kerja, cari pengalaman yang lain di luar. Setelah itu kalau udah mapan banget sama yang sama kerjaan kita, I will melanjutkan studi aku di S2 gitu. Banyak sih yang aku kangenin di sana, yang aku rindukan di sana. Soalnya Mandai Natal itu adalah tempat aku tumbuh, tempat aku berkembang, tempat aku tahu segalanya, tempat aku belajar dari TK sampai juga SMA. Nah, teman-teman aku itu paling banyak di Penyambungan gitu. Sampai sekarang itu pengen banget ke Mandai Natal, tapi memang waktu sama keadaannya itu nggak ngedukung banget buat ke Mandai Natal gitu. Yang aku rindukan di sana adalah teman, makanan, tempat, sekolah, dan rumah. No debat. Jadi karena pindah-pindah, banyak banget experience, pengalaman yang aku dapetin gitu. Perbedaan bahasa, perbedaan culture, walaupun dia sama-sama satu provinsi, tapi culture-nya itu berbeda. Jadi bahasanya beda, culture-nya beda, orang-orangnya berbeda. Jadi kita dapat dengan mudah
memahami seseorang. Itu sih keuntungannya, karena kita sering berpindah-pindah tempat, kita jadi mudah memahami orang bagaimana. Perbedaan teman, perbedaan orang-orang di sekitar aku, perbedaan culture, perbedaan bahasa apalagi ya kan. Itu benar-benar membuat aku belajar gini ya, yang namanya dunia. Kita itu sebenarnya sama, tapi karakteristik kita berbeda. Ada yang keras, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang mudah diatur, ada yang tidak, ada yang sopan dan ada yang tidak. Jadi di situ kita belajar, karena adanya perbedaan itu kita bisa mempelajari each part of them gitu. Jikalau kita pindah lagi ke tempat yang lain, kita jadi mudah mengadaptasikan diri sama mereka karena kan udah terbiasa gitu. Bicara tentang love yourself, insecure, anxiety, depressed, dan juga stress, itu semua satu paket untuk kita. Menurut aku, yang paling susah dan paling sangat-sangat susah mencapainya itu adalah love yourself. Dan yang paling dasar itu adalah anxiety dan depresi. Menurut aku, setelah aku baca-baca, setelah aku dengar podcast yang lainnya, menurut aku sih itu kalau di diri aku ya. Rasa insecure, rasa anxiety di dalam diri kita itu sangat besar karena lingkungan kita yang menurut kita itu perbandingan antara kita dengan mereka itu besar. Jadi timbullah rasa insecure jika ada orang sekitar kita mempunyai tubuh yang proporsional, pengalaman yang lebih menarik, terus jabatan yang lebih bagus, kita mendapatkan insecure. Karena kebanyakan insecure, anxiety itu keluar, rasa cemas itu akan keluar, dan rasa cemas akan ketidaksempurnaan kita keluar, rasa cemas atas beban yang kita pikul itu keluar, sehingga semuanya menumpuk nih, dari atas sampai bawah menumpuk, timbullah stres dan depresi. Seseorang yang stres dan depresi ini, semua penyakit ada di dalam mereka tampung semua. Jadi orang yang stres sama depresi itu benar-benar membutuhkan orang yang namanya support system, orang yang benar-benar ada di samping mereka. Jika memang tidak ada orang di samping kita yang mau support kita, temuilah orang yang profesional gitu. Jadi orang yang depres, orang yang stres dikarenakan insecure, dikarenakan anxiety mereka, itu benar-benar orang yang perlu kita temani, perlu kita dekati. Karena menurut aku orang yang insecure, orang yang anxiety adalah orang yang tidak tahu kalau mereka itu adalah orang yang sempurna. Orang yang insecure itu diibaratkan sebagai butterfly. Sebagaimana kita tahu kalau butterfly itu mereka nggak bisa lihat kanan kiri depan belakang kan, mereka cuma lihat ke depan, dan hanya orang lain yang tahu bagaimana indahnya sayap mereka gitu. Nah, begitulah orang insecure. Orang yang insecure itu hanya melihat apa yang mereka lihat, melihat orang-orang yang menurut mereka lebih besar, lebih wah dari mereka, tapi mereka nggak bisa lihat diri mereka sendiri gitu. Ternyata diri mereka itu adalah orang yang lebih sempurna dari mereka yang mereka lihat gitu. Itu sih menurut aku, like a butterfly yang nggak tahu seindah apa mereka. Cuman tentang insecure about body, insecure about education atau apapun itu, yang namanya insecure itu tidak boleh. Ya teman-teman, nggak boleh yang namanya insecure. Kadang insecure itu malah dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang buat diri kita insecure, bukan orang lain. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang tidak mengikat kalian, orang-orang yang tidak menjelek-jelekan kalian, orang-orang yang selalu support dengan kalian, maka insecure dan anxiety kalian itu akan menipis, rasa depresi kalian itu juga akan berkurang. Dengan rasa depresi, insecure, anxiety yang berkurang, maka kita dapat mudah mengenali diri kita. Kita dapat mudah mempelajari diri kita sendiri. Dengan mempelajari diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri,
mensupport diri kita sendiri, menjadi support system untuk diri kita sendiri, menjadi orang yang paling percaya dengan diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan love yourself. Dan itu susah banget, tapi memang, dan itu susah banget teman-teman. Mencintai diri itu susah banget kalau rasa insecure-nya lebih besar dari rasa percaya dia dengan diri dia sendiri. Maka dari itu, cintailah diri kalian, percayalah kalau kalian bisa menjadi yang terbaik untuk diri kalian. Kasih jeda jika diri kalian itu capek, lelah dengan segala beban yang kalian pikul. Kasih jeda, istirahatlah. Karena kita tahu kalau tubuh kita itu butuh banget yang namanya istirahat. Pikiran kita juga butuh yang namanya istirahat. Kalau kita gembur terus, terjadilah stres dan depresi. Menurut aku ini ya, love yourself, don't be insecure about yourself. Kalian harus percaya dengan diri kalian. Jika tidak ada yang mensupport kalian, jadilah support utama untuk diri kalian sendiri. Hai teman-teman, kita berada di sesi game bersama podcast pakai otak. SMA. Karena waktu SMA itu paling berharga banget buat aku. Teman-teman SMA itu sampai sekarang masih ngejalin hubungan banget sama aku, dan banyak banget sih memori di SMA yang selalu aku rinduin. Kalau kuliah beda lagi. Wow, ini untuk ke teman atau untuk ke seseorang yang dicintai? Kalau untuk orang yang dicintai, aku milih, kita pasti lihatnya dari look dulu kan, nggak bohong, nggak munafik lah, kita pasti lihat dari look. Terus dengan adanya look, oke, dia rapi, dia menjanjikan, mapan, baru kita lihat karakteristiknya. Jika karakteristiknya nilainya C, so go out. Aku tim yang enggak curhat, soalnya susah banget buat ngasih sharing ke orang-orang. Walaupun orang-orang pernah bilang kalau kalian punya yang namanya beban pikiran, beban apapun itu, sharing lah, karena itu mungkin akan mengurangi beban kalian. Tapi aku itu tim yang gak sharing, aku tuh tim yang mendem. Soalnya menurut aku, ngapain sih sharing ke orang-orang soal beban lu gitu, beban kalian kan nggak tahu dia punya beban juga atau enggak gitu. Mendingan aku pendam sendiri dan gak ngerepotin orang. Aku tim mendam. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Iya, kayak udah di pertemuannya. Pokoknya terima kasih banyak udah ngasih aku kesempatan buat sharing, buat ngasih story aku di YouTube-nya Ihsan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua penonton yang ada di luar sana, teman-teman Ihsan yang lagi nonton. Dan dukung terus podcastnya Ihsan, like, comment, and subscribe, and dadah.